saya bercerita hari ini? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Kemas Raka Pratama. Hari ini Raka akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tukang Semir yang Soleh Mendapatkan Derajat Haji. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang miskin dan ia hanya berprofesi sebagai tukang semir sepatu. Tapi walaupun ia miskin, ia sangat rajin beribadah dan ia mempunyai mimpi yaitu bisa naik haji suatu hari nanti. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ia sangat rajin mengumpulkan hasil uang semir sepatunya dan mengharapkan suatu saat nanti ia bisa naik haji. Rp10.000, Rp50.000, Rp100.000. Meskipun masih jauh sekali saya terwujud, tapi aku tetap harus bersabar. Beberapa tahun kemudian, karena buah kesabaran di tukang semir sepatu, tabungan untuk naik hajinya pun cukup. Melihat tabungannya yang sudah mencukupi untuk ongkos naik haji, ia sangat bergembira. Alhamdulillah ya Allah, apa yang hamba harapkan selama ini, insya Allah akan terwujud. Amin. Doa si tukang semir. Namun tiba-tiba, wahai tetangga orang timurnya, sudah apa mendengarkan kabar mengenai tetangga belakang rumahmu yang sedang sakit tersebut? Ucap salah seorang pemuda. Sakit apa beliau? Aku tidak mendengar tentang kabar itu. Tanya si tukang semir. Berceritalah pemuda tadi mengenai penyakit tetangga mereka. Ia sedang sakit parah dan memerlukan banyak biaya. Sementara kau tahu sendiri, makan saja ia tidak mampu untuk mencukupinya. Ucap pemuda tersebut, si tukang semir pun bergegas mengunjungi tetangganya yang sedang sakit tersebut. Tiba-tiba, aduh, istriku, sakit sekali rasanya. Terdengar tetangganya merintih kesakitan. Karena merasa kasihan, si tukang semir pun melakukan hal yang luar biasa. Kira-kira apakah teman-teman dan dewan juri tahu apa yang dilakukan oleh tukang semir tersebut? Tidak. Yaitu ia ikhlas memberikan semua tabungan hajinya yang sudah dikumpulkannya sejak lama untuk tetangganya berobat. Ya Allah, betapa kuatnya niat hamba untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun di depan mata hamba sendiri, tetangga hamba terbaring tak berdaya karena sakit yang dideritanya. Insya Allah telah dikasih rezeki lagi, hamba bisa berkunjung ke bait Allah. Amin. Doa si tukang semir. Si tukang semir pun memang datang naik haji, tapi di dalam hatinya ia senang karena telah memberikan harapan dan ketenangan kepada tetangganya yang sedang ditimpa musibah dan memerlukan banyak biaya untuk berobatnya. Seperti biasanya, setelah sehari-harinya ia gagal naik haji, si tukang semir pun melakukan pekerjaan sehari-harinya. Semir sepatu, semir sepatu, semir sepatu. Pak, semir pak, pak, ayo pak, saya semir sepatunya. Kalau nggak ada semir sepatu, mendingan saya semir sepatu sendiri aja deh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya sudah bersirat Strong nih. Sementara itu di kampung sebelah terdengar ada beberapa saudara saya yang pergi berangkat naik haji. Sesampainya mereka di padang Arafah, sebagian jamaah haji tertidur pulas dan salah satu teman saudara saya itu pun ikut juga tertidur pulas di tengah-tengah keramaian. Dalam tidurnya, sang saudara saya itu pun bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bertanya. Ia pun bertanya, "Wahai Nabi Muhammad SAW, siapakah di antara kami yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun ini?" Tidak sangka Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan satu nama. Kira-kira apakah teman-teman dan dewan jadi tahu siapa nama disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak. Jangan-jangan nama Raka ya? No, tentulah tidak. Yaitu tukang semir yang soleh. Sang saudara itu pun terkejut dan ia kembali bertanya, "Wahai Muhammad SAW, siapa dia dan berasal dari mana dia?" Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan bahwa tukang semir tersebut berasal dari kampung tetangganya. Sang saudara itu pun tidak percaya. "Oh, mana mungkin adanya haji dari kampung itu?" Karena ia tahu bahwa penduduk di kampung itu penduduknya miskin. Bahkan dari penghasilannya saja tidak mungkin cukup untuk ongkos naik haji. Tiba-tiba ia terbangun dari tidur pulasnya. "Wahai temanku, sepertinya aku bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW." "Apa maksudmu? Mimpi bertemu Nabi Muhammad?" Banyak temannya dengan kebingungan. Nah teman-teman, singkat cerita, setelah mereka pulang dari naik haji, sang saudara itu pun mencari nama orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya itu. Setelah bertemu dengan orang yang ia cari, betapa terkejutnya ia. Ternyata orang itu hanyalah tukang semir sepatu yang sangat miskin. Sang saudara itu pun bertanya kepada tukang semir sepatu, "Apakah tahun ini kamu naik haji?" "Dalam mimpiku, aku bertemu Nabi Muhammad SAW dan menyebutkan tentang namamu." "Aku tidak pernah pergi naik haji, tapi barangkali niatku, tekadku, dan kerja kerasku untuk membantu tetanggaku yang sedang membutuhkan, sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutku seorang haji yang mabrur." Jawab tukang semir dengan merendah. Nah teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah walaupun hidupnya miskin, akan tetapi dia rela berkorban demi tetangganya yang sedang membutuhkan. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman dan dewan juri. Yuk mari kita sama-sama membantu tetangga kita yang sedang membutuhkan. Apapun yang kita punya, berikanlah kepada mereka. Meskipun yang kita berikan kecil, tapi sangat besar artinya bagi mereka. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab." Yang artinya, dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah teman-teman, rakaat akhir ya dengan sebuah pantun.
Cakep. Maka dari itu pergi ke taman. Marilah kita saling membantu agar hati lapang dan hidup nyaman. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah. Wassalam.